Apalagi diperparah apabila ada sisa makanan yang kurang bersih, yang di sela-sela Nyangkut gigi gitu ya? nyangkut, busuk makanannya, jadi asam, jadi bau. Makanya itu Iya. sebaiknya sebelum bulan puasa ya dibersihkan dulu lah giginya. Dibersihkan karang-karangnya Iya. yang berlubang ditambal. Jadi sebenarnya bukan sikat gigi setelah sahur ya, sikat gigi setelah makan. Kalau kita makan itu ada proses setelah makan, ada proses namanya demineralisasi. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut sikat gigi selama puasa. Karena memang dalam Islam juga siwak itu diperbolehkan. Jadi memang yang perlu kita bersihkan selama bulan puasa untuk rongga mulut itu sebenarnya bukan hanya giginya ya, Mas Zain. Jadi termasuk gusi itu harus dibersihkan, lidah harus dibersihkan, sela-sela gigi harus dibersihkan. Jadi seperti tadi selain menyikat gigi, yang kedua pakai dental floss atau water flosser, yang ketiga lidah harus disikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Masih tetap semangat bersama saya Zen di Naira Studio Podcasting. Hari ini kita kembali live di channel Facebook kita, Naira Studio Podcasting. Nah, kali ini kita di penghujung ya bulan Ramadan ini hari Sabtu ya, akhir pekan terhitung terakhir ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sahabat podcaster yang menjalankan ibadah puasa tetap dalam kondisi yang sehat, prima, diberikan kemudahan juga. Ini persiapan untuk Lebaran ya. Bagi yang mau mudik juga kami ingatkan untuk mempersiapkan ya. Ini lagi packing barang kelihatannya yang mau mudik untuk balik kampung. Ucapannya sekali lagi hati-hati di jalan ya, agar kemudian bisa bersilaturahmi dengan keluarga di kampung. Nah, kali ini kita ingin membahas satu tema yang biasa-biasa saja sebenarnya, tapi akan menjadi masalah ketika tidak dibahas. Nah, izinkan kami sedikit mengutip pantun ya. Bulan puasa memesan lemang dimakan dengan si kelapa parut. Bersama dengan Dr. Teguh kita bersembang, yuk bahas tentang misteri bau mulut. Iya. Sebelum kita bahas, sekali lagi kami perkenalkan dengan Dr. Teguh Aryo Nugroho. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Masih puasa ya? Ya, puasa alhamdulillah. Puasa. Ya dok, ini tema yang sudah lama pengen kita munculkan, tapi memang karena beberapa pertimbangan akhirnya kita sempat menunda ya. Termasuk salah satunya banyak sisi sebenarnya ketika kita membahas tentang perkara mulut ini ya. Nah, ada satu hal yang menarik. Kemarin kita di masjid tempat saya itu kebetulan ada ceramah ustadznya membahas tentang bagaimana bahwa dalam Islam itu sebetulnya perkara bau mulut ini sebenarnya nggak jadi persoalan, tapi tetap dengan menjaga etika kesehatan. Ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan dari Bukhari, nomor hadisnya 1894. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau misyak kasturi. Nah, ini kalau kita ngelihat ya, kalau dalam pandangan agama berarti kan kondisinya ya udah menjadi sebuah kemakluman nih dok tentang perkara itu. Nah, kalau kita cerita tentang kondisi ini dalam pandangan kacamata kesehatan nih dok, kira-kira ini dokter pernah ngalami nggak sih ngerasa risih gitu, atau memang ini hal yang fenomena yang wajar ini dok? Silakan benar. Jadi memang kalau secara agama itu sesuatu yang mulia ya, bau mulut orang puasa. Tapi ternyata secara sosial kan itu cukup mengganggu ya Mas Zain ya. Jadi kenapa bau mulut itu bisa muncul? Kalau dari sisi kedokteran giginya itu Mas Zain, itu terutama karena mulut kita kering. Mulut kita kering sehingga tidak ada saliva, tidak ada ludah yang bisa membersihkan sebagai antibakteri, sehingga bakteri tumbuh di rongga mulut kita. Apalagi diperparah apabila ada sisa makanan yang kurang bersih, yang di sela-sela gigi nyangkut, busuk makanannya, jadi asam, jadi bau. Dan di samping itu juga itu terjadi karena ada proses pembakaran lemak, Mas Zain. Jadi ketika kita puasa dari lambung berarti ya? Dari lambung itu ada proses ketosis. Ketosis itu membakar lemak menjadi energi. Itu memang ada bau seperti bau keton yang spesifik. Nah, salah satunya itu juga. Apa ya? Keton ini istilah yang gampang dipahami apa? Seperti bau alkohol, seperti bau tape lah kalau kita seperti bilang. Fermentasi ya? Fermentasi. Jadi memang ada bau fermentasi yang keluar juga dari proses pembakaran lemak itu. Tapi sebenarnya bau fermentasi itu tidak terlalu signifikan ya Mas Zain. Yang signifikan memang dari masalah rongga mulutnya.
Bisa jadi mungkin ada karang gigi, mungkin giginya berlubang. Nah, ini jadi pertanyaan-pertanyaan kita nanti. Ludahnya berkurang, kurang bersih sehingga baunya lebih tercium. Iya. Nah, ini pertanyaannya kenapa itu terjadi pada saat bulan puasa, kesannya lebih ganas gitu. Ketimbang kalau kita lagi kondisi normal, nggak puasa misalnya. Iya, benar Mas Zain. Jadi memang ada beberapa faktor. Yang pertama itu ya tadi, yang mulutnya kering. Yang mulutnya kering sehingga tidak aktif mulut kita, tidak ada pembersihan bakteri, itu yang pertama. Dan kedua, ada kecenderungan selama bulan puasa kan ada orang yang percaya itu tidak boleh menyikat gigi ya. Iya, benar. Ketika puasa ya. Tapi kalau setahu saya, karena kan dalam agama pun siwak itu masih boleh. Benar. Ketika puasa ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah untuk membersihkan gigi. Tapi pun cara membersihkan giginya harus benar. Kalau nggak benar ya tetaplah timbul aroma yang tidak sedap itu. Baik. Salah satunya berarti kalau seandainya kalau hari biasa kita kan sering mengkonsumsi air ya. Mungkin itu juga yang mempengaruhi agak ngeredam aroma itu ya. Benar. Jadi apabila kita lembab, kita banyak mengkonsumsi air putih, itu efek bakterinya itu tidak signifikan sehingga tidak terjadi pembusukan yang menimbulkan aroma tidak sedap tadi. Baik. Nah, kalau dari sisi fungsi bakteri yang ada di rongga mulut itu karena memang sisa atau memang dia punya fungsi lain pada saat penggunaan normal? Ya, jadi memang bakteri itu sebenarnya ada fungsinya. Itu membantu mencerna makanan. Tapi itu sebenarnya untuk mencerna makanan yang apabila sudah kita telan. Di dalam ya? Di dalam. Jadi diproses oleh bantuan bakteri. Tapi apabila di rongga mulut, bakterinya itu membusukkan makanan. Non-job dia ya? Nggak ada kegiatan akhirnya? Membusukkan makanan itu efeknya giginya berlubang bisa dan bau pembusukan itu tadi. Iya. Jadi memang tidak boleh ada sisa makanan di gigi kita, di rongga mulut kita termasuk di lidah. Itu perlu dibersihkan dengan benar. Ada trik khusus dok untuk pembersihan bagian rongga lidah ini? Ya, jadi sebenarnya ada sikat gigi khusus ya, bukan sikat gigi ya, sikat lidah. Sikat lidah ya? Nah, sikat lidah itu ada dijual di pasaran. Jadi itu untuk membersihkan lidah. Di samping sela-sela gigi kita juga harus dibersihkan. Jadi tidak cukup dengan menyikat gigi saja, harus pakai benang gigi. Benang gigi dental floss atau yang terbaru sekarang ada namanya water flosser. Jadi itu seperti tembak air. Ditembakkan itu ya? Ditembakkan air ke sela-sela gigi. Boleh itu dok dipakai? Boleh. Aman nih berarti ya? Aman, itu untuk membersihkan sela-sela gigi kita. Karena kan gigi kita sebenarnya itu ada 4 sisi ya, misalnya. Tapi yang selama ini tersikat itu hanya bagian depan ya? dan belakang. Di antara 2 gigi ini tidak bisa tersikat. Gitu. Karena sikat gigi kita nggak bisa masuk. Kecuali tadi pakai benang gigi atau water flosser tadi. Baik. Saya ngelihat iklannya juga sih di beberapa online shop ya. Saya pikir ini apakah benar nggak? Soalnya kan dikhawatirkan dia terlalu tekanan air itu terlalu kuat kan. Khawatir di gusi, khawatirnya terganggu. Baik, nah kenapa bau mulut kerasa lebih lebih ganas tadi pada saat bulan puasa itu? Apa karena faktor memang perut juga karena kosong atau gimana dok? Ya bisa juga karena perut kosong itu ada asam lambung. Asam lambung itu kadang bisa naik ya kalau perut kita kosong. Tapi pada umumnya ketika puasa asam lambung itu tidak terlalu mengganggu. Ya jadi lebih sering ya karena proses pembakaran lemak tadi dan masalah di rongga mulut kita. Makanya itu sebaiknya sebelum bulan puasa ya dibersihkan dulu lah giginya. Dibersihkan karang-karangnya. Yang berlubang ditambal. Karena lubang gigi itu juga dapat berkontribusi ya. Bau mulut. Makanannya masuk nggak bisa keluar, terperangkap di lubangnya tadi. Baik. Nah, mitos atau fakta nih dok, kata orang tua zaman dulu kalau sahur minum es ini agak langka nih memang pertanyaannya. Sahur orang minum es atau teh manis. Nah kalau teh manis mungkin bisa ya. Malah bikin mulut lebih cepat bau pas siangnya dibanding kita minum air hangat biasa. Ya, jadi kalau teh manis itu kan ada gulanya ya. Dan gula itu sulit dibersihkan karena tidak kelihatan. Jadi kalau kita habis minum yang manis itu kita sikat gigi kadang ada area yang tidak tersikat. Itu ada sisa gula-gulanya, nah itu yang dibusukkan jadi asam. Jadi kalau kita bangun pagi mulut kita terasa asam, itu berarti kurang bersih sikat giginya. Oh, bukan karena asam lambung naik ya? Bukan, itu karena ada sisa makanan yang dibusukkan di rongga mulut kita. Nah itu yang bikin gigi berlubang dan bikin bau mulut tidak sedap tadi. Tapi apabila air dingin itu tidak signifikan. Karena air dingin selama air putih dingin itu justru bagus. Kita bagus minum banyak air putih ketika sahur dan ketika berbuka untuk mencegah mulut kita kering. Apabila kita cukup banyak minum itu tidak menimbulkan bau mulut selama kita puasa. Baik. Ya dok, terkait dengan orang yang terbiasa bangun sahur tuh kan agak ini ya terlalu pagi ya jam 4. Kemudian habis sahur, habis sholat mungkin dia kemudian memilih untuk tidur. Nah biasanya menurut dokter apakah efek orang yang setelah bangun tidur itu
aroma mulutnya semakin kuat atau memang misalnya dia beraktivitas nih dari mulai subuh lanjut ke aktivitas misalnya dia pagi olahraga dan sebagainya. Sepertinya ada kondisi yang berbeda dari dua hal tadi. Ya benar. Jadi memang ketika kita tidur kan mulut kita pasif, tidak aktif. Jadi semakin kita berbicara, misalnya kita nggak makan, kita nggak puasa, kan mulut kita tidak aktif. Iya, nggak bergerak. Iya, tidak bergerak sama sekali. Ludah kita tidak terangsang untuk membersihkan rongga mulut kita. Jadi apabila kita aktif, kita banyak ngomong, kita banyak berbicara, itu ludah kita tetap aktif keluar membersihkan rongga mulut kita. Jadi kalau kita banyak ngomong, banyak aktivitas, memang tidak terlalu ada aroma yang tidak sedap. Tapi kalau kita seharian tidur, ya ketika bangun itu justru lebih ekstrim. Iya, lebih ekstrim. Baunya lebih ekstrim karena mulut kita betul-betul istirahat, ludahnya pun tidak terangsang keluar. Gitu. Ada pengaruh nggak sih dari sisi karena kita habis makan misalnya organ tubuh bekerja di dalam, tapi kitanya kan pasif tuh. Yeah. Ngaruh nggak juga dengan kondisi itu? Sedikit banyak ada pengaruh juga, Mas Zain ya, karena kan tidak terpakai ya. Iya benar. Ada makanan yang tidak terpakai itu begitu dibuka ya lumayan jadinya aroma Mas Zain. Jadi memang bukan berarti puasa kita jadi tidak aktif ya. Betul. Tetap harus berkegiatan, tetap harus banyak ngomong juga. Baik. Oke, kita minta dimunculkan media pertama nih. Boleh ditampilkan? Di umur berapa kamu tahu sikat gigi setelah sahur itu bahaya? Hayo, siapa yang setelah sahur pengen buru-buru sikat gigi karena pengen cepat-cepat tidur? Sebenarnya, kondisi rongga mulut setelah kita makan ini akan menjadi asam. Asam ini akan mengakibatkan lapisan terluar gigi yaitu enamel akan menjadi lunak sementara. Nah, kalau misalnya kita langsung sikat gigi, ini akan mengikis lapisan permukaan gigi tersebut. Jadi yang benar gimana dok? Kok serba salah sih? Daripada kamu langsung sikat gigi setelah makan, ada baiknya kamu kumur-kumur dulu atau minum air putih dalam jumlah yang cukup. Nanti setelah 30-60 menit, baru boleh sikat gigi supaya enamel tetap aman. Next, mau bahas apa lagi nih soal puasa? Komen ya. Oke. Gimana komentarnya dok? Iya benar. Jadi sebenarnya bukan sikat gigi setelah sahur ya, sikat gigi setelah makan. Oh. Jadi ketika kita makan, mau makan pagi, makan malam, makan sahur. Artinya di luar kegiatan berpuasa ya? Iya, di luar kegiatan berpuasa, cerita makan. Kalau kita makan itu ada proses setelah makan, ada proses namanya demineralisasi. Demineralisasi itu proses mineral-mineral gigi kita terlepas karena asam dari makanan, karena temperatur dari makanan. Nah, itu memang enamel kita akan lebih lunak. Nah, enamel itu apa sih dok? Enamel itu lapisan terluar gigi. Gigi ya. Kalau zaman dulu namanya email gigi. Oke. Email gigi. Tapi sekarang istilahnya karena email itu electronic mail. Iya, jadi diganti istilahnya jadi enamel. Enamel ya. Email atau enamel itu lapisan paling luar yang melindungi gigi. Biasanya 1 jam setelah makan itu suasana mulut kita asam. Terjadi demineralisasi, mineral keluar dari enamel. Nah, pada kondisi ini enamel kita dalam titik kritis. Dia lemah. Jadi proses gigi berlubang terjadi di situ. Namun 1 jam setelahnya saliva kita, ludah kita akan membuffer, akan mengembalikan pH-nya menjadi normal. Nah ini proses remineralisasi, masuknya kembali mineral ke dalam gigi. Nah jadi giginya kuat kembali. Jadi memang secara teori 1 jam setelah makan itu permukaan enamel dalam kondisi lemah. Jadi ada yang beranggapan apabila kita menyikat gigi terlalu kuat, itu terjadi erosi, terkikis enamelnya. Jadi ya lebih baik ditunda. Jadi kan setelah kita sahur ya, sahur kan makan tuh, minum air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak ya minimal mungkin 3 gelas. Setelah makan sahur kita minum 3 gelas air putih, mungkin sholat subuh. Nah setelah sholat subuh itu baru sikat gigi yang bersih. Baru kita beraktivitas atau kalau mau tidur lagi walaupun tidak disarankan ya. Boleh setelah sikat gigi. Jadi bukan berarti nggak sikat gigi kita tidur lagi. Ya itu yang berbahaya. Jadi memang tetap ditunda sikat giginya, tapi sebaiknya tetap dibersihkan sebelum tidur kembali. Tapi kan kesadaran orang untuk perkara itu kan agak lumayan langka ya dong. Karena gini, kita melihat kan itu case-nya di bulan puasa. Kalau di luar bulan puasa kita masih mau terapkan itu, agak berapi juga saya lihat. Misalnya orang mau meeting itu kan, ketemu klien lagi habis makan siang misalnya. Ini kan sulit mengkondisikannya, apalagi kalau dia misalnya pakai behel. Iya benar. Makin berantakan. Ya, mungkin jalan keluarnya bisa sementara berkumur ya. Biar atau pakai yang penembak air tadi kali ya. Nah, penembak air tadi pun lumayan untuk bersihkan sela-selanya. Tapi ya sebenarnya kalau sekedar membersihkan sisa makanan itu cukup dengan berkumur, Mas Zain. Karena kan sisa makanan itu tidak sekeras itu ya. Belum menjadi karang, itu bisa dibersihkan dengan berkumur. Jadi cukup berkumur. Ya. Baik, lanjut. Jadi cukup berkumur, bisa berkumur dengan air putih sebenarnya udah cukup baik Mas Zain. Jadi memang dibiasakan kalau kita
pesan kopi kalau di kafe-kafe itu selalu dikasih air putih ya. Nah, itu untuk membersihkan rongga mulut kita. Jadi berkumur air putih lebih baik lagi. Boleh juga berkumur dengan mouthwash supaya lebih segar. Jadi habis makan, apabila ada meeting kita bisa kumur dulu dengan mouthwash. Disarankan juga berarti ya. Iya. Baik dok, karang gigi yang menumpuk mempengaruhi bau mulut pas puasa enggak? Dan penggunaan gigi palsu, nah ini mempengaruhi enggak sih dengan bau mulut? Ya, kalau karang gigi itu pasti ya Mas Zain. Makanya tadi disarankan sebelum masuk bulan puasa ya? Sebelum masuk bulan puasa itu sebaiknya dibersihkan karang gigi. Jadi kenapa namanya karang gigi? Karena memang kalau dilihat secara mikroskopis bentuknya seperti karang. Ada pori-porinya. Jadi bakteri bersarang di sana. Makanya itu karang gigi pasti menyebabkan bau mulut. Karena sisa makanan, bakteri bersembunyi di situ. Nah, kalau cerita gigi palsu kalau kita benar membersihkannya itu tidak menimbulkan bau mulut. Gigi palsu kan ada dua ya, ada yang lepasan, ada yang permanen. Kalau lepasan itu ya pasti harus dibuka, harus dibersihkan. Kebanyakan kan orang nggak dibuka-buka, nah itu yang bikin bau mulut. Malas berarti ya? Malas dibuka. Jadi dipakai, tidur dipakai, 24 jam dipakai, tidak dibersihkan. Karena kalau gigi palsu tidak bisa disikat dengan sikat gigi biasa, Mas Zain. Harus dibuka, dibersihkan di luar mulut. Kecuali kalau gigi palsu permanen ya, itu bisa disikat di rongga mulut. Baik. Ini ngaruh nggak sih ke faktor usia? Ya, jadi faktor usia itu lebih pengaruh namanya serostomia, Mas Zain. Jadi pada beberapa kondisi pasien yang berumur atau ada diabetes itu mulutnya jadi kering. Nah, salivanya, ludahnya tidak diproduksi. Balik lagi seperti tadi, mulut yang kering ya lebih gampang muncul jamur, lebih gampang muncul bakteri, dan lebih mudah bau mulut jadinya, Mas Zain. Berarti begitu sensitif ya. Ini apa nih kira-kira saran dokter untuk orang yang tua-tua nih, yang kemungkinan besar berpotensi ya, apalagi di bulan puasa ini kan. Kadang nanti kita sholat berjamaah gitu kan. Apa nih sarannya untuk orang yang sudah usia lanjut, katakan agar kemudian tetap bisa menjaga napas yang segar, katakan seperti itu. Iya, jadi memang tipsnya ya. Yang tipsnya apa kira-kira? Harus banyak minum air putih, itu pasti. Itu yang paling membantu. Ketika sahur itu minum air putih yang banyak, ketika buka air putih. Yang kedua banyak sayur dan buah. Sayur dan buah pun bagus untuk mencegah timbulnya bau mulut. Karena kalau ikan, apalagi yang berbau ya, ikan, terus apalagi durian, terus bawang. Durian ngefek ya? Iya, durian, bawang, jengkol, pete ya. Kan itu di kondisi normal juga menimbulkan bau yang tahan lama ya Mas Zain ya. Jadi aromanya itu khas dan spesifik. Apalagi di bulan puasa itu bakal memperparah timbulnya bau mulut. Makanan-makanan seperti tadi. Jadi ya sebaiknya diperbanyak air putih, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian sikat gigi ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut sikat gigi selama puasa. Karena memang dalam Islam juga siwak itu diperbolehkan ketika puasa. Jadi sikat gigi mungkin untuk meminimalis resiko tidak perlu pakai pasta gigi biar tidak ada rasanya ya. Jadi sikatnya saja. Aku tahu terasa manis-manis gitu ya. Iya, jadi kalau sikatnya saja kan tujuannya memang murni untuk membersihkan, membuang sisa makanan, dan lidahnya disikat. Lidah juga ya. Lidahnya disikat, kumur yang banyak supaya bersih. Sebenarnya tidak wajib pakai obat kumur ya, kecuali kalau memang dibutuhkan. Misalnya kita mau ketemu klien, mau meeting, ya itu boleh lah kita pakai obat kumur, tapi tidak boleh terlalu banyak. Iya. Karena berasa segar jadi mikir-mikir ini batal nggak puasanya ya kan? Asal jangan tertelan, insya Allah nggak batal. Baik, kita minta tampilkan media kedua. Oke, baik. Nah, ini media kedua ini menggambarkan tentang penggunaan air garam, bersihkan bakteri dan tenggorokan serta mulut. Nah, dilihat dari video banyak yang melakukan kumur-kumur menggunakan air garam. Nah, kumur air garam pas sahur atau sebelum sahur itu ampuh nggak seperti itu untuk menghindari banyaknya bakteri tadi kan yang akhirnya menimbulkan bau mulut? Ya, benar Mas Zain. Jadi kebetulan waktu saya S2 saya sempat melakukan penelitian tentang ini ya, tentang garam. Jadi memang pada awalnya ini seperti mitos ya, seperti mitos membersihkan berkumur dengan air garam itu mengobati sakit gigi ya. Iya. Awalnya zaman dulu. Meredakan sakit gigi. Namun ternyata setelah diteliti memang garam itu memiliki sifat antibakteri, Mas Zain. Jadi misalnya seperti kita pembuatan ikan asin ya, Mas Zain, itu pakai garam, itu jadi awet karena tidak ada bakteri yang bisa hidup kalau kita kasih garam. Nah ternyata seperti itu juga.
Jadi kita berkumur dengan air garam itu mengurangi bakteri di rongga mulut kita. Jadi apabila ada sakit, bakterinya berkurang, mengurangi juga rasa sakitnya. Iya. Begitu juga apabila bau mulut tadi. Betul. Terutama bau mulut karena ada bakteri ya. Ada bakteri, jadi kita berkumur air garam, bakterinya itu bakal hilang. Bakterinya hilang, proses pembusukan pun juga berkurang. Nah, jadi aroma bau mulutnya pun jadi berkurang. Jadi memang cukup baik berkumur dengan air garam, tapi tidak boleh terlalu sering. Karena garam itu bikin mulut tambah kering ya. Korosi ya? Iya, dia terutama itu menyerap saliva kita, menyerap kelembapan. Jadi kalau kita habis berenang, makin cepat airnya kering ya? Ya, makin cepat kering. Kalau kita habis berenang di laut kan kering mulut kita ya. Jadi nggak boleh terlalu sering. Mungkin selama puasa ya bolehlah sekali 1 hari gitu untuk berkumur garam kalau dibutuhkan. 1 hari sekali boleh? Ya, 1 hari sekali boleh. Kalau lebih dari itu sih tidak disarankan ya. Karena jadi lebih cepat haus maksudnya. Nggak tahan pula puasanya. Iya juga ya, benar. Baru mikir saya. Karena memang kebanyakan orang kalau sudah bersentuhan dengan yang asin-asin itu cenderungnya pengen konsumsi air lebih tinggi ya. Baik, nah Dokter Teguh ini kan spesialis kawat gigi nih, ya behel ya. Iya, benar. Lebih banyak bakteri dan lebih aktif pakai behel pas puasa atau gigi yang polosan yang normal? Coba jawab jujur dulu nih. Nah, ini kembali lagi sebenarnya dia tentatif ya Mas Zain ya. Jadi bisa jadi lebih banyak yang polosan kalau karangnya banyak. Kembali ke situ lagi ya. Kalau karangnya banyak atau giginya berjejal, berlapis-lapis, itu bisa jadi lebih banyak bakterinya. Karena banyak area tersembunyi untuk sisa makanan, untuk sisa bakteri. Baik. Atau ada gigi berlubang yang tidak ditambal, itu jelas lebih banyak bakterinya. Tapi apabila gigi kita sehat, gigi kita rapi, dibandingkan dengan yang ada bracket, jelas yang ada bracket lebih banyak. Berpotensi lebih banyak. Karena bracket itu juga sebagai pelekatan makanan. Iya. Nambah ruangan tambahan ya? Ada ruangan tambahan. Jadi kalau dibandingkan dengan gigi yang tidak terawat, ya gigi tidak terawat itu lebih banyak bakterinya. Tapi apabila giginya bagus, bersih, mungkin yang ada bracket itu harus ekstra supaya bisa sama kebersihannya. Apa sarannya dok di bulan puasa ini untuk mereka yang pakai behel lah katakan supaya ya minimal mengurangi aroma tadi kan? Jadi ya kalau behel itu kan ada kontrol rutin ya maksudnya. Jadi walaupun bulan puasa ya itu tetap dilakukan kontrol rutin tetap. Kalau hari-harinya dok? Sebenarnya tidak ada masalah sih. Kontrol rutin itu tidak ada yang tertelan ya seharusnya Mas Zain. Atau kalau mau lebih aman ya setelah berbuka pun boleh juga. Tapi itu kontrol tetap harus dilakukan. Yang pertama. Yang kedua, kebersihannya harus ekstra lah. Harus ekstra. Jadi sebenarnya tipsnya juga untuk memastikan gigi kita benar sudah bersih, itu kita bisa pakai pewarna makanan, Mas In. Jadi pewarna makanan itu kita oleskan di cotton bud, kemudian dioleskan ke gigi. Setelah itu? Nah, jadi pewarna makanan itu akan menempel apabila ada sisa makanan. Misalnya kita pakai pewarna makanan merah, kita oleskan ke gigi, harusnya gigi kita tidak akan berwarna merah karena tidak menempel pewarna makanan ke gigi kita. Apabila ada warna merah yang menempel, itu berarti ada plak giginya. Nah, jadi pewarna makanan dioleskan ke gigi, apabila ada merah, area merah itu disikat yang bersih sampai hilang merah-merahnya. Jadi, ini kalau sahur harus butuh waktu ekstra juga ya kalian ya, nge-spare waktunya tuh harus. Iya, sebenarnya itu yang secara teoritis paling baik ya Mas ini. Kita juga pakai behel ya, harus pakai water floss tadi, sikat giginya di depan cermin, dipastikan tidak ada sisa makanan yang terselip di sela-sela giginya. Nggak boleh asal ya. Nggak boleh asal-asal. Baik dok, nah ini kalau ada yang tanya nyelipin tusuk gigi pas puasa buat ngeluarin sisa makanan katakan pas saat sahur, itu aman nggak dok? Ya sebenarnya kalau caranya benar itu tidak masalah, tapi ternyata kenyataannya rata-rata caranya salah. Jadi daripada pakai tusuk gigi lebih bagus pakai benang gigi. Karena benang gigi kan tidak terlalu keras, dia mengikuti bentuk gigi. Yang ditakutkan pakai tusuk gigi itu giginya bisa merenggang. Kalau arah tusukannya salah. Atau ada mungkin dikhawatirkan gusi bisa berdarah mungkin? Gusi bisa berdarah, gigi bisa merenggang, makanannya justru tertusuk masuk ke dalam gusi. Makin dalam ya? Makin dalam, bukan ke arah luar. Apalagi kadang-kadang yang pakai tusuk gigi itu sebenarnya yang dibersihkan bukan gigi normal, tapi gigi berlubang. Makanan tersangkut, ternyata sangkutnya di lubang gigi. Nah itu kan tidak bisa keluar tuh, ditusuk-tusuk. Wah jadi sakit lah giginya. Makin masuk. Jadi ya sebaiknya kalau belum memahami benar cara tusuk gigi yang benar ya pakai benang gigi lebih aman. Kok kayak saya baru agak asing sih sebenarnya terkait dengan benang gigi ini. Iya benar-benar. Memang di Indonesia dental floss itu agak jarang digunakan ya. Tapi itu wajib sebenarnya. Kalau di negara-negara maju itu sangat umum. Flossing itu sangat umum.
Jadi membersihkan gigi sebenarnya yang paling baik itu dengan sikat gigi, dilanjutkan dengan penggunaan benang gigi itu. Kalau di luar berapa sih dok harganya dok benang gigi itu? Murah. Benang gigi setahu saya mulai dari 10.000. 10.000-an mulai 10.000 di Indomaret itu ada. Ada jual? Ada. Di apotek besar itu ada, di online shop juga ada. Banyak mereknya. Kalau yang murah itu 10.000 juga sudah. Artinya kan saya tanya ini karena memang kan kebiasaan orang mengandalkan tusuk gigi ya. Benar. Nah, ini harusnya orang mulai bertransisi berpindah ke penggunaan benang gigi tadi ya. Ya benar. Tusuk gigi itu tapi kan lebih kelebihannya di restoran-restoran ada ya. Benang gigi nggak ada. Benar. Baik. Oke, ada nggak ritual pas sahur nih bagi pengguna gigi palsu atau yang menggunakan retainer agar nggak jadi bau naga seharian nih dok? Ya, jadi selain giginya dibersihkan, itu gigi palsu dan retainernya juga harus dibersihkan mesin. Itu yang sering kelewatan. Nah, bersihkannya gimana? Yang paling mudah dikeluarkan dari rongga mulut, disikat gigi palsunya atau retainernya. Ada cairan khusus nggak untuk membersihkan itu? Tapi cukup sikat dengan sikat gigi tanpa pasta itu udah cukup baik. Namun ada lebih baik lagi digunakan dengan cairan khusus pembersih. Biasanya itu ada, kalau boleh sebut merek ya, mesin itu Poliden ya, Poliden cleanser. Itu bentuknya dia seperti tablet. Dilarutkan dalam air 1 gelas, kemudian direndamkan di situ. Berapa lama dok? Biasanya 15 menit minimal. Paling minimal 15 menit, lebih baik lagi 1 malaman. Ketika kita tidur direndamkan di situ. Nah, jadi bersih. Biasanya itu ketika dikeluarkan itu jadi seperti baru lagi. Iya. Selain itu dok ada mungkin saran lain? Selain itu kalau yang retainer ya itu kan sebenarnya retainer itu tidak boleh digunakan ketika makan. Oke. Jadi retainer itu dilepas waktu makan. Kalau gigi palsu kebalikannya. Gigi palsu digunakan ketika makan. Pada saat makan ya. Dilepas ketika tidur. Oh gitu. Nah, jadi tidur itu harus lepas kalau yang lepasan ya. Cerita gigi palsu lepasan yang ada akrilik merahnya betul. Itu harus lepas ketika tidur. Jadi ketika tidur istirahatlah gusi-gusi kita. Oh memang nggak boleh dipakai pada saat tidur? Nggak boleh. Kalau dipakai itu ada terjadi namanya candidiasis. Candidiasis itu jamur. Oh gitu. Jadi kalau gigi palsu yang ada akrilik merah itu ada platnya yang menempel di gusi. Nah di area gusinya itu timbul jamur. Karena sisa makanan yang menyelip di antara platnya itu terbentuk plak, jadi ada jamur. Makanya ketika tidur itu sebaiknya dilepas supaya palatum kita, langit-langit kita juga bisa istirahat. Tidak tertekan terus. Kalau menurut dokter saran nih, apakah menggunakan gigi palsu lepasan atau yang ditanam? Kalau yang paling bagus sekarang itu tanam. Tanam ya? Ditanam. Alasannya apa dok? Ada namanya implan. Jadi implan itu diborkan. Dibor, saya lihatnya serem kayaknya itu. Ya, diborkan langsung ke tulang, kemudian dikasih gigi palsu. Kelebihannya yang pertama lebih nyaman. Lebih nyaman. Yang kedua itu fungsinya sudah seperti gigi asli. Nah, tapi kekurangannya ya memang waktunya agak panjang dan biayanya cukup tinggi, Mas Yain. Jadi memang daripada ompong ya lebih bagus dengan gigi palsu lepasan. Lepasannya. Alternatifnya ya? Ya, alternatif. Tapi ya sebaiknya gigi palsu yang ditanam. Baik dok, nah kita cerita tentang siwak nih. Nah secara klinis kira-kira siwak itu apa dan manfaatnya seperti apa dok? Karena saya ada ngeliat juga sekarang tuh pasta gigi yang bahan dasarnya dicampur dengan siwak. Ya benar. Jadi siwak itu memang sudah mungkin ribuan tahun ya digunakan ya untuk membersihkan gigi. Yang pertama siwak itu kan ada sifat mekanisnya. Jadi siwak itu kalau kita gigit dia ada serat-seratnya yang bentuknya seperti sikat gigi. Dia ada serat-seratnya itu yang bisa membersihkan secara mekanis. Itu yang pertama. Yang kedua kandungannya. Nah jadi di siwak itu juga ada sedikit kandungan fluoride. Ada kandungan fluoride? Ada sedikit kandungan fluoride dan itu baik untuk melapisi. Yang alami ya berarti ini ya? Ya melapisi enamel gigi, mineral fluoride. Kemudian ada vitamin C. Itu baik untuk gusi. Dan dengan menggunakan siwak itu saliva kita, ludah kita akan terangsang, akan keluar ludah kita. Nah itu tadi, jadi tidak kering mulutnya. Dan ada efek self cleanser dari ludah kita. Jadi baik penggunaan siwak itu bisa secara mekanis, ada juga fluoride dan vitamin C dan merangsang saliva kita untuk keluar. Sepengetahuan dokter, tumbuhan siwak ini sebutan biasanya apa sih kita di Indonesia? Sepertinya siwak sudah familiar ya Mas ini. Rata-rata orang Indonesia udah tahu siwak. Karena kebanyakan kan teman-teman yang dari luar tuh yang sering keluar gitu kan. Mereka tuh balik dari Mekah misalnya bawa siwak naik. Kita kayaknya nggak familiar juga ngeliat. Ada nggak sih tumbuhan siwak tuh di Indonesia gitu loh? Kalau di Indonesia sepertinya yang sejenis dengan siwak itu belum ada memang. Belum ada ya? Jadi memang pun kalau di Indonesia penggunaan siwak kan lebih
banyak ya itu yang pulang dari umroh. Iya, dari umroh benar. Pulang dari haji. Itu Karena oleh-oleh kan. Ya, siwak itu baik tapi bisa disubstitusi dengan sikat gigi biasa, itu efeknya sama. Sama ya. Ya, mungkin karena zaman dulu belum ada sikat gigi yang dari plastik ya, benar. Jadi siwak yang jadi golden standarnya. Kalau sekarang kita tidak wajib untuk membersihkan gigi hanya dengan siwak. Bisa juga dengan sikat gigi. Nah, ini pertanyaan saya ini selanjutnya bertolak belakang nih dok. Ini efek fluoride dan penggunaan sikat gigi yang berbahan dasar nilon itu kan juga terindikasi agak berbahaya nih apabila penggunaannya cukup lama kan untuk kesehatan gigi dan gusi. Komentarnya apa dok? Ya benar. Jadi memang fluoride itu seperti pedang bermata dua ya Mas Zain ya. Jadi kita perlukan sedikit untuk mencegah gigi berlubang. Jadi fluoride itu membuat lapisan gigi kita, enamel kita tahan asam. Itu yang pertama. Yang kedua dia membunuh bakteri juga fluoride. Tapi apabila fluoride kebanyakan itu bisa terjadi toksik, keracunan. Keracunan fluoride itu bisa, dan bisa juga terjadi giginya fluorosis. Fluorosis itu giginya jadi putih-putih. Jadi memang fluoride itu putih-putih ini gimana maksudnya dok? Putih-putih itu seperti bercak. Nah, bercak putih di gigi. Nggak normal ya? Nggak normal, warna giginya tidak seperti normalnya. Karena warna normal kita agak kekuningan gading gitu ya. Jadi putih kapur giginya. Jadi ada warna-warna bercak-bercak putih kapur yang tidak bisa hilang. Nah, itu namanya fluorosis. Itu bisa jadi efek kebanyakan, terlalu banyak fluoride. Jadi fluoride memang tidak disarankan di anak di bawah usia 5 tahun. Menarik juga nih. Nah, di bawah usia 5 tahun sebenarnya cukup sikat gigi dan tanpa pasta. Ya? Dan informasi yang terbaru sekarang alternatifnya pasta itu dengan kandungan kalsium. Untuk mengurangi fluoride bisa ditambahkan pasta dengan kandungan kalsium, itu juga memperkuat gigi untuk mencegah keracunan tadi. Jadi penggunaan fluoride tidak boleh terlalu banyak, dan kedua cara sikat gigi itu tidak boleh terlalu kuat. Nah ini takarannya yang buat kita bingung. Jadi sebenarnya sikat gigi itu hanya untuk membersihkan plak dan sisa makanan. Jadi sisa makanan itu bukan sesuatu yang keras. Kalau yang keras seperti karang tadi ya? Kalau karang tidak bisa hilang dengan sikat gigi. Jadi tidak ada gunanya kita menekan terlalu keras. Apabila menekan terlalu keras, yang pertama giginya bisa terkikis. Yang kedua, tipis. Yang kedua, gusinya bisa turun. Jadi gusi bisa turun, bukan mesin aja ya? Ya, gusi bisa turun tertekan oleh sikat gigi. Karena selain bulu sikat juga ada batang sikatnya. Iya, benar. Yang kadang itu kepentok ke gusi. Nggak sadar ya? Nggak sadar, saking kuatnya, saking sukanya. Apalagi di bagian sudut-sudut nih ya? Jadi sikat gigi dengan sikat gigi plastik nilon itu tidak perlu terlalu kuat. Pelan-pelan saja, sekedar tersapu semua permukaan giginya. Jadi tanpa tekanan, hanya berupa usapan. Dan pilih sikat gigi yang biasanya itu soft. Bahkan kalau ada super soft. Jadi sebaiknya hindari yang hard. Tapi rasanya kan kalau kita ngelihat nggak pakai berus gigi yang keras tuh kayaknya nggak ngepek dengan nendang kata orangnya kalau makan ya. Sebenarnya itu karena kebiasaan sih, Mas Zain. Jadi sebenarnya sisa makanan itu mudah untuk dibersihkan asal caranya benar. Kalau karang itu sebaiknya di scaling ke dokter gigi. Jadi selain itu ya. Jadi tidak bisa disikat juga. Jadi tidak ada manfaatnya kita sikat gigi dengan kuat-kuat. Baik, saya pernah baca satu artikel dok terkait dengan kondisi fluoride tadi ya. Informasi yang saya dapat tuh ada indikasi bahwa gigi ini kan berkaitan dengan otak ya, saraf-saraf di otak ya. Nah, ada informasi yang menyatakan bahwa terlalu banyak menggunakan fluoride itu juga bisa mengurangi atau berdampak pada kecerdasan anak. Ya. Komentarnya gimana dok? Ya. Jadi memang penelitiannya terus berkembang ya. Jadi di dunia kedokteran gigi bisa jadi apa yang kita tahu hari ini ternyata salah 5 tahun lagi. Jadi bisa ada perubahan informasi seperti itu. Memang zaman dulu fluoride itu digunakan untuk memperkuat gigi. Namun ternyata pada kenyataannya apabila terlalu banyak itu menimbulkan efek toksik itu. Betul. Ya mungkin salah satunya juga bisa mempengaruhi ke kecerdasan. Bisa jadi. Kan sedang berkembang nih penelitiannya. Makanya itu sekarang dari dokter gigi, Persatuan Dokter Gigi itu untuk anak di bawah usia 5 tahun sebaiknya tidak menggunakan pasta gigi berfluoride. Hindari pasta gigi berfluoride, bisa dengan pasta gigi yang kalsium atau pasta gigi non fluoride. Ada rekomendasi mungkin dok? Kalau saya agak jarang sih menjumpai yang non fluoride itu. Ada namanya toothmost. Toothmost itu bisa dilihat nanti di googling. Atau yang ada enzim pasta gigi enzim itu sudah ada yang non fluoride juga. Nah, jadi dengan pasta gigi non fluoride itu tetap terasa efek segarnya ya, karena ada pasta kayaknya gigi. Harganya beda kayaknya dari beda ya. Ya, pasti ya. Beda. Jadi ataupun kalau tidak ada non fluoride sebenarnya cukup menyikat gigi dengan sikat gigi aja sudah cukup baik. Tidak wajib pakai fluoride kecuali mungkin memang gigi kita gampang berlubang
gampang berlubang yang memerlukan fluoride, ya itu boleh pakai fluoride sedikit aja. Dan fluoride-nya itu untuk anak-anak juga pasta giginya hanya sebesar biji kacang hijau. Kalau untuk orang dewasa pun tidak penuh, tidak sepanjang bulu sikatnya, cukup di ujungnya saja, jadi tidak perlu banyak. Soalnya iklannya begitu kan, jadi kita kadang-kadang ke-triggernya seperti itu. Dan tidak boleh tertelan, itu yang paling penting. Tidak boleh tertelan dan harus berkumur setelah sikat gigi. Serawan itu ya penggunaan fluoride. Ya, sebenarnya sampai sekarang itu belum digolongkan sebagai sesuatu yang beracun ya. Tapi kan kita lebih baik mencegah ya. Karena penelitiannya sudah berkembang itu memiliki efek toksik. Agar tidak tertelan dan tidak terlalu banyak. Baik, nah dok, kalau dari sisi makanan kira-kira apa rekomendasi dokter terkait dengan makanan yang mungkin ya kelihatan enak gitu kan pada saat sahur, tapi sebenarnya itu justru bom waktu untuk menciptakan bau mulut. Jadi menurut dokter apa sih atau pola makan apa yang perlu dilakukan agar kemudian menghindari bom waktu tadi? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kita ya jengkol, pete, bawang putih itu yang harus dihindari. Ini bawang putih ini yang agak sulit kayaknya. Kalau bawang putih tidak boleh terlalu banyak. Kalau memang harus ada bawang putih ya tidak boleh terlalu banyak. Lebih baik seperti tadi setelah makan ya itu harus banyak minum. Tetap target kita satu hari itu 2 liter minimal minumnya. Berarti kalau 2 liter paling minimal dibagi 2 misalnya. Sahur 1 liter, buka 1 liter, berarti sekitar 5 gelas. Ketika sahur dan berbuka itu ditargetkan agar tercukupi air putih 5 gelas. Kemudian kalau makanannya sebenarnya lebih baik yang seimbang ya. Yang seimbang ya ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada buahnya, ada sayurnya, dan hindari yang lengket-lengket, yang terlalu manis itu dihindari supaya lebih mudah untuk dibersihkan nantinya. Baik dok, ada ini nggak sih dok, ada pendapat sih yang saya pernah dapat informasi terkait dengan jarak kita makan dengan minum tuh kalau bisa jangan terlalu dekat gitu. Alasannya enzim-enzim gigi itu jadi nggak bekerja secara maksimal untuk melarutkan makanan di dalam proses pencernaan kita. Benar nggak sih? Sebenarnya tergantung minumannya juga ya Mas Yen. Kalau air putih sebenarnya baik ya, itu membantu malah pencernaan. Sekalipun jaraknya dekat dengan setelah kita makan. Ya itu tidak masalah. Tapi kalau seperti teh itu sebaiknya dihindari karena teh itu akan menyerap kalsium, menyerap protein, mempersulit pencernaan untuk menyerap makanan itu. Jadi teh, kopi itu sebaiknya dihindari. Dan ada beberapa makanan yang justru bertolak belakang kerjanya, misalnya dengan susu, misalnya dengan kelapa muda. Nah itu ada beberapa makanan yang bertolak belakang, jadi tidak dapat digabungkan untuk pencernaannya. Tapi kalau air putih itu tidak masalah. Jadi setelah makan netral, air putih boleh. Tapi kalau makan setelah itu minum kopi, teh, susu, kelapa muda sebaiknya ya setengah jam kemudian agar ada waktu untuk kita cerna makanan dengan baik dulu. Kalau berbuka puasa sendiri kan dok macam-macam nih campurnya. Ini gimana kira-kira? Ya, sebenarnya itu tidak secara langsung memberikan efek ya. Apalagi kalau jumlahnya sedikit-sedikit itu sebenarnya tidak masalah. Kecuali pada beberapa orang yang sensitif ya. Ada orang yang sensitif misalnya setelah makan dia minum kopi itu jadi sakit lambungnya. Karena tidak tercerna makanannya karena ada kopi tadi. Tapi kalau tidak ada masalah sih ya sebenarnya tidak apa-apa sih. Aman ya? Masih cukup aman karena saya juga melakukan itu ya. Yang masuk macam-macam. Baik. Ya soalnya kalau kita habis buka puasa ini kan semua mau coba dari mulai teh manis ya. Nanti kita pengen coba es ini es itu segala macam kan nyampur semuanya dalam. Ya itu tidak disarankan tapi ya masih dimaklumi ya. Baik dok, ini kita minta putarkan media ketiga. Silakan. Baca nggak sih itu? Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Tapi nggak kebaca, nggak apa-apa. Ini kita coba tanyakan ke dokter nih. Nah, terkait dengan penggunaan mouthwash ini dok. Nah, secara medis bagaimana penggunaan obat kumur agar tidak merusak gigi dan mulut? Nah, karena informasi yang berseliweran di media terlalu sering menggunakan mouthwash itu nggak bagus juga gitu loh. Iya benar. Jadi memang apa yang terlalu sering pasti nggak bagus ya, Mas Zain ya. Jadi secara umum mouthwash itu sebaiknya digunakan ya paling banyak 1 kali sehari aja. Sama seperti penggunaan garam tadi ya? Sama seperti penggunaan garam. Secara umum ya. Iya. Walaupun mouthwash itu ada definisinya, ada yang pakai alkohol, ada yang tidak pakai alkohol. Yang tidak pakai alkohol itu relatif lebih aman. Jadi kalau pakai alkohol itu bikin mulut cepat kering. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang dengan kandungan fluoride. Nah fluoride itu kan tidak boleh terlalu banyak. Ada juga yang dengan kandungan chlorhexidin. Chlorhexidin itu tidak boleh terlalu banyak. Seperti betadine itu tidak boleh terlalu banyak. Itu memang baik membunuh bakteri. Tapi terlalu banyak gigi kita jadi kuning.
Nah, jadi masing-masing obat kumur itu ada efek sampingnya. Plus minus ya. Plus minus. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah untuk gigi berlubang, untuk behel, atau untuk membersihkan saja, atau untuk mendapatkan nafas yang segar, atau untuk kekuatan gigi, itu masing-masing ada fungsinya. Dan sebaiknya paling banyak 1 kali sehari saja. Itu sudah cukup baik. Jadi tidak boleh terlalu sering. Baik. Untuk pengguna behel sendiri nggak masalah menggunakan mouthwash tadi? Sebenarnya tidak ada masalah, Mas Zain ya. Jadi mouthwash itu mendukung sikat gigi. Karena apabila kita sikat gigi kadang tidak semua bersisa bersih. Ya, ada bersisa, itu bisa dibantu dengan mouthwash. Untuk behel itu biasanya mouthwash itu cukup sekali pas malam aja. Gitu. Jadi setelah sikat gigi bersih, sudah pakai dental floss, sudah pakai water flosser, boleh berkumur mouthwash pada malam hari sebelum tidur. Jadi itu cukup untuk membunuh bakteri seharian. Baik. Nah, kita minta ada nggak hack dari dokter nih tanpa batalin puasa biar napas tidak bau? Kira-kira apa strateginya, Dok? Ya, strateginya yang pertama itu ketika sahur itu harus banyak minum air putih. Itu dulu ya? Itu pasti. Yang kedua, hindari makanan yang baunya itu spesifik ya, tahan lama. Seperti durian tadi itu ya jelas nggak boleh lah. Waktu kita sahur ya. Karena akan mengganggu orang kalau kita makan durian waktu sahur ya. Sendawanya aja ampun dong ya. Ya, yang ketiga sebenarnya kita tidak perlu takut sikat gigi ya. Ya, sikat gigi, sikatnya saja, tidak perlu pakai pasta gigi pun efektif untuk menghilangkan bau mulut. Kemudian yang keempat ya lebih banyak berbicara, itu akan mengurangi aktif berbicara, aktif berkegiatan, itu membantu mengurangi bau mulut kita. Mungkin itu. Baik. Boleh kita lihat ada pertanyaan mungkin? Dibantu? Kosong ya. Hari ini belum ada pertanyaan, ini belum ada sponsor. Nah, Dok, mungkin terakhir nih pertanyaan dari kita, gimana cara mengedukasi kebersihan mulut selama bulan puasa nih dari dokter, silakan. Jadi memang yang perlu kita bersihkan selama bulan puasa untuk rongga mulut itu sebenarnya bukan hanya giginya ya, Mas Zain. Jadi termasuk gusi itu harus dibersihkan, lidah harus dibersihkan, sela-sela gigi harus dibersihkan. Jadi seperti tadi, selain menyikat gigi, yang kedua pakai dental floss atau water flosser, yang ketiga lidah harus disikat, dan kalau perlu, bila perlu itu boleh pakai obat kumur. Bila perlu. Apabila tidak perlu ya tidak wajib pakai obat kumur. Namun pada kondisi misalnya namanya gingivitis tuh, gusi yang bengkak, gusi yang mudah berdarah, itu tidak cukup dengan sikat gigi aja, harus dibantu dengan obat kumur. Karena sudah ada infeksi gusi, Mas Yain. Ada rekomendasi obat kumur gigi yang sangat direkomendasi? Untuk jangka pendek itu ada obat kumur dengan kandungan chlorhexidin. Itu biasanya ada di apotek. Yang paling umum beredar itu Minosep. MINOSEP. Minosep itu bisa digunakan apabila ada infeksi bakteri, tapi tidak boleh terlalu lama, Mas Zain. Paling lama itu jangkanya 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu sebaiknya tidak dilanjutkan. Efeknya apa kira-kira, Dok? Kalau terlalu sering? Kalau terlalu sering gigi kita jadi berubah warna, Mas Zain. Iya. Baik, Dok, mungkin juga dari tambahan tadi ya bagi sahabat podcaster sebelum memasuki bulan suci Ramadan mungkin dianjurkan scaling tadi ya? Ya, benar. Scaling dan penambalan gigi mungkin kalau akar gigi itu harus dicabut dulu. Betul. Jangan dibiarkan. Iya. Ini faktor utama untuk menjaga kesehatan gigi dan memang efeknya panjang ya ke yang lain. Selain masalah menjaga aroma mulut, juga kesehatan organ lain juga bisa terjaga dengan menjaga kesehatan mulut. Benar. Baik, Dok, terima kasih banyak nih sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Sekali lagi mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan memberikan ilmu dan edukasi yang positif bagi sahabat podcaster di luar sana. Sekali lagi tetap jaga kesehatan ya agar puasanya lancar dan juga tidak memberikan efek kepada orang-orang di sekitar. Saya Zain mau undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.